3, 2, 1. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Kita kedatangan tamu undangan teman kita sendiri dari kota mana, Cerdik? Dari Tangerang. Namanya Tangerang, yaitu Kak Marcel. Biasanya panggil Marcel. Tapi sekarang jaringannya lagi low, jadi dia belum bisa connect ke Zoom. Jadi mungkin nanti dia akan hadir di pertengahan atau di ujung-ujung video mungkin. Iya, Jan. Kita tunggu aja. Kita di sini nggak bahas dia. Kita di sini mau bahas tentang hasil pertandingan UCL putaran pertama. Cerdik bisa ditampilkan, Cerdik, atau dicari di Google. Oke. Grup A sampai grup H hasil pertandingannya. Sayang sekali kita kedatangan teman, tapi teman kita jaringannya low. Padahal hari ini hari yang kita tunggu untuk bahas UCL, yang kita ingin bahas bertiga, cuman ya mungkin jaringan yang menghalangi. Sebentar 2 menit ya, Chan. Ini kenapa laptop saya begini? Oke, kita tunggu, nggak apa-apa. Oke. Oh, udah. Puji Tuhan, udah kebuka. Udah. Bisa skin ya, bisa skin. Oke. Ini beberapa pertandingan ya, Chan, ya. Apalagi pertandingan besar seperti Bayern Atletico, apalagi. Kita bakal mulai dari paling atas kan. Sabar, aku mulai dulu. Ini belum muncul ini. Oh, iya. Sabar, lagi jalan nih. Ini jalan. Sabar. Oke. Dari grup ini acak ya, Cerdik ya? Iya. Oh, itu Kak Marcel. Halo, Kak. Oke, halo, ini dia. Enggak juga. Saya ngomong dari tadi saya mute. Oh ya, Kak. Nyantai, Kak. Nah, ini dia teman kita dari Tangerang, namanya Kak Marcel. Selamat datang Kak Marcel. Halo, Bro. Di channel kami. Aduh. Udah Cantik TV. Di sini mantap. kita bakal bahas ini, Kak. Hasil-hasil pertandingan putaran pertama di UCL kemarin. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol aja. Ini kayak ngobrol biasa, santai aja. Nggak usah mikirin durasinya. Aku nggak mikirin durasinya. Gimana? Aku terfokus sama baju Cedric. Maksud lu apa Cedric pakai baju itu? Lu ngeledek gua. Lu ngeledek gua gitu. Kak. Error balik. Maksudnya gua tuh MU, dia tuh pakai kaki. Nggak benar. Oh, itu pun nggak sengaja, Kak, tadi milihnya. Masa? Oke, just kidding, teman-teman. Oke, bisa kita mulai sekarang bakal bahas hasil pertandingannya dari Ajax sama Liverpool dulu ya, kita bahas ya. Coba bisa dibuka siapa yang golin tadi? Oke, Kak Marcel. Saya dulu pengen bahas apa Kak Marcel dulu? Terserah. Saya dulu ya. Mungkin boleh. Oke, silakan. Cek ada suaranya? Cek. Iya, Chan. Ada suaranya. Oke. Aku sambil ngemil nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu Cedric tolong dipencet Ajax sama Liverpool biar bisa kelihatan gol-golnya. Siapa yang golin. Nah, di sini pembukaan aku akan bahas sih tentang Ajax sama Liverpool. Sepertinya Liverpool di sini agak kesusahan ya lawan Ajax ya. Soalnya ini dari golnya GBD, gol bunuh diri. Dan kita tahu bahwa kemarin tadi subuh. Liverpool ini sama Ajax ini tendangan arah ke gawang ini lumayan banyak loh, 6-5. Dan penguasaan bolanya dipegang oleh Liverpool. Operannya Liverpool lagi, akurasi operan hampir sama. Pelanggarannya 9, total kartu kuning ada 2 dari Liverpool, 1 dari Ajax, dan kartu merahnya nggak ada. Offside 2-1. Aku kemarin tadi pagi itu cuma mengamati sedikit ya.
tentang Liverpool sama Ajax ini. Emang di sini kelihatan si Liverpool ini emang kesusahan untuk memenangkan pertandingan ini. Mungkin karena faktor pertahanan Ajax atau gimana, saya kurang tahu karena mungkin efek dari kepelatihan juga ya. Soalnya kan back dari Ajax udah digait sama tim-tim besar kayak Sergio Dest sama si De Ligt kan, yang Sergio Dest ke Barcelona, yang De Ligt-nya ke Juventus. Tapi kenapa sampai sekarang Ajax masih kuat pertahanannya? Nah, mungkin bisa Pak Marcel jawab pertanyaan saya, atau Cerdik lah nggak apa-apa. Oke. Kenapa Ajax bisa kuat Oke, nggak apa-apa. pertahanan? Aku jawab ya. Oke, siap. Oke. Kenapa pertahanan Ajax tuh masih kuat ya? Padahal dua musim lalu ya yang Ajax main bagus ya, bahkan sampai semifinal itu sejujur tim yang mengejutkan, malah tiba-tiba bisa semifinal, padahal dan diprediksi Ajax akan menjadi juara Liga Champions pada saat itu. Cuman kita bisa lihat pas masih ada delete aja, terkadang Ajax agak-agak sedikit kewalahan sama tim-tim besar, namun bisa comeback gitu loh. Nah, kenapa tadi pertanyaan kamu bilang kenapa sih Ajax masih kuat bahkan? Karena kalau bisa dibilang tim-tim Belanda itu back-backnya tuh kalau bisa dibilang kuat-kuat semua. Mau usia dewasa masih remaja 17 tahun 18 tahun itu jujur dari zaman Johan Cruyff, tim-tim Belanda, Ajax, timnas Belanda, bukan cuma Ajax deh, Feyenoord, PSV itu kuat, back Belanda tuh kuat. Jadi meskipun Barca, kita bisa lihat yang 2 musim lalu Real Madrid dibantai habis loh sama Ajax ya. Real Madrid dihabisin bener-bener nggak berdaya. Padahal siapa yang kenal Ajax? Siapa yang tahu Ajax ke timnya masih bisa bilang baru terbentuk lagi. Tapi masih bisa mengejutkan. Nah, memang tim Belanda ini memang sudah diatur oleh Johan Cruyff pada saat itu. Total football. Apalagi dengan Johan Cruyff pun pintar pada saat dia pegang timnas Belanda dan juga Ajax. Dia memilih tim-tim dari akademi Ajax tuh luar biasa. Makanya speed mereka, fisik mereka tuh dilatih dengan baik. Makanya tuh jangan pernah anggap remeh. Itu yang membuat back tim-tim Belanda tuh khususnya Ajax kuat banget. Oh iya sih Kak. Oke. Jadi kesimpulannya emang dari kecil mereka tuh udah dididik sebagai back tangguh gitu ya. Tidak memandang nama, tidak memandang usia, tidak memandang apapun itulah. Oke, kita ke pertandingan kedua. Cantik bisa di back tadi. Pertandingan kedua. Oke, pertandingan kedua. Ini siapa yang mau bahas? Oke, saya aja Chan. Oke. Kalau menurut saya sih ya, ini pertandingan kita nggak perlu nebak, udah ketahuan siapa yang menang karena dari sisi pemain jauh loh, ya nggak sih Chan? Benar. Dia cuma mahal. Squad City mahal. Ini aja jujur deh, ini secara jujur saya tahu siapa Luis Diaz ini. Tapi kalau ini kan pemain terkenal semua ini. Sergio Aguero, Torres ini yang baru dibeli dari Valencia. Tapi ya itu ya, salut sih. Mereka bisa ngegol satu aja masih bagus kok. Dengan komposisi pemain yang seadanya melawan tim yang setiap tahun beli bintang, yang bahkan mencoba menggeser semua tim di Premier League dengan cara beli bintang, dengan komposisi pemain begini ya wajar. Oke, bentar saya tinggal bentar ya. Oke, gimana menurut Kak Marcel? Wajar nggak Manchester City bisa ngebantai Porto 3-1? Bukan ngebantai sih, ini cuman sekarang gini. Iya, Kak. City bantai Porto 3-1. Bahkan MU kalau yang PSG 1-2. Dan itu pun kalau Cavani main, bertemu dong mereka. Iya. Mantap. Nah, sebenarnya justru dari sisi komposisi pasti udah beda. Cuman masalahnya, meskipun sisi pemain udah beda, Porto pun jangan pernah dianggap remeh. Oh iya, Kak.
Jangan salah. Porto pernah bantai Barca dan Real Madrid. Oh iya. Bahkan di era Jose Mourinho, Porto bisa juara Liga Champions. Oh iya benar Kak itu. Porto bisa juara Liga Champions. Porto tuh siapa yang kenal? Justru Porto pada saat itu Jose Mourinho bawa Porto juara nggak ada yang kenal loh pemain-pemainnya. Nah sekarang Porto pun siapa yang kenal? Iker Casillas sudah pensiun dari Porto. Iya. Iya dong. Porto siapa? Porto nggak ada yang kenal. Iya. Maka aku bilang jangan pernah anggap remeh kayak tim-tim Portugal, tim-tim Belanda. Iya, Kak. Apalagi tim-tim di Porto itu kalau tidak bisa bilang bukan tim kecil. Porto itu menjadi kalau bisa di Liga Portugal bahaya loh dia. Menakutkan. Mungkin kalau di Liga Champions eranya udah habis ya, belum dibangkitkan lagi. Cuman mungkin 10 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh sama tim-tim ini. Yang tadi diremehkan, yang dibantai bisa terbalik nanti. Oh, iya, Kak. Ini saya punya Itu sih, Porto pertanyaan tuh untuk kuat juga. Oh iya sih Kak. Ini saya punya pertanyaan untuk Kak Marcel dan Chandra ya. Menurut Chandra dan Kak Marcel, prediksi main di lapangan Porto, kalau City lawan Porto, berapa dan menang siapa? Aku apa Kak Marcel dulu? Kenapa? Aku Kak Marcel dulu. Oh, terserah. Gini Kak Marcel. Oh ya. Prediksinya berapa dan siapa yang menang? Seri menang atau kalah? Oke, untuk prediksinya, kalau menurut aku di saat City dan Porto bertandang ke kandang Porto, ini perlu prediksi aku ya. Porto yang akan menang. Porto akan menang 3-0. Hati-hati di kandang Porto, hati-hati. Hati-hati. Jangan, aku kan bilang tadi jangan pernah remeh-remehin tim kecil. Bahaya. Ya, oke, itu sih. 3-0 untuk Porto. Kalau saya tetap menang City tapi tipis. Alasannya karena ya mungkin ini kalau Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, terus Ederson Moraes sama si Sterling kalau nggak absen atau cedera atau masalah apa mungkin mereka bakal menang lagi. Itu sih. Cuma kalau keempat ini salah satunya ada yang bubar karena cedera atau apa ya mungkin bisa seri mungkin karena kan De Bruyne itu sebagai sektor ke tengah loh. Tengah ke depan ya, kalau nggak salah. Posisinya dia attack-nya apa center setting si De Bruyne itu. Attacking ya, berarti dia jadi ke tengah ke depan untuk menyuplai bola ke Aguero kan sama Sterling. Ya itu, apalagi kalau De Bruyne cedera atau kena kartu merah, tapi ini nggak kena kartu merah, mungkin kita nggak tahu ke depan nanti dia bakal set aja apa gimana gitu kan. Tapi kalau mereka berempat ini masih main, ya mungkin bakal menang City setipis tapi bisa 1-2 2-1 menang 1-2 City tetap. Pertandingan selanjutnya Chan? Kak Marcel gantian. Oh ya. Aduh. Gimana Kak? Atalanta. Kakak kenal ini Kak? Michelin tahu saya juga. Tahu saya. Pun nggak tahu itu klub dari mana. Tahu saya. Mungkin ini mantan Minamino Alan kan? Mantan timnya bukan Salzburg. Minamino sama Alan. Bukan ya? Ini Michelin. Iya Michelin. Mantan pemainnya itu Haaland sama si itu Minamino. Itu di ini Chan di Salzburg beda sama ini. Bukan Michelin ya? Mungkin Cedric kalau pembahasan Atalanta sama tim ini kurang asik. Mungkin bisa geser ke yang pertanyaan lain coba. Oh iya. Oke. Nah, coba itu nih nggak apa-apa. Oh iya. Munchen Atletico. Ya. Bayern Munchen yang masih dikompromi lagi, yang masih ditebak-tebak lagi. Bayern Munchen adalah satu-satunya tim juga di Liga Jerman kuat. Tendangannya 16. Aduh. Nah, kita bisa lihat tim Jerman lawan tim Spanyol ketika apa ya? Maksudnya kalau memang saat ini sih tim paling berbahaya itu adalah tim-tim Jerman.
Dortmund, Leipzig, Munchen. Wow. Nah, apalagi semalam Munchen Atletico. Aku harap, udah Suarez nih, makin enak nih Atletico untuk segala macam. Aku lihat hasilnya. Aduh, aku cuma ulus-ulus dada. Tapi kenapa Munchen bisa mengkandaskan Atletico? Karena tim-tim Jerman kayak tim Munchen atau segala macam itu udah tahu taktik-taktik dari Spanyol. Taktik permainan dari Spanyol. Munchen udah tahu cara bermain Barca, Munchen udah tahu cara bermain Real Madrid, Munchen udah tahu cara bermain Atletico. Wow. Kita bisa lihat aja waktu Barca di babak habis sama 8-2. Aku pun belum percaya mungkin Barca bisa dicolok-colok sampai 8 gitu. Dan memang tim-tim Jerman itu menakutkan. Tim-tim Jerman itu menakutkan. Dan itu pun menjadi apes juga buat Suarez. Waktu Suarez masih di Barca musim lalu, dibantai 8-2 sama Munchen. Sekarang ketemu lagi sama Munchen. Suarez Atletico dibantai lagi sama Munchen. 4-0. Aduh, itu saya bilang. Tapi mungkin aku cuma bilang mungkin ada beberapa teman yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu. Mungkin kalau bisa dibilang yang tidak paling masuk akal adalah kenapa Barca bisa kalah 8-2, Atletico bisa kalah 4-0. Karena ada suatu hal-hal yang mereka sembunyikan terkadang, yaitu apa? Bandar. Pasti ada bandar judi di situ. Dan tidak masuk akal Barca dibantai 8-2. Tidak masuk akal juga Atletico dibantai 4-0. Padahal pemain Atletico pemain bintang semua. Dan Munchen pun yang saya akui, Munchen memang tidak bisa nggak prema. Jadi ya gimana? Ya tim-tim Jerman memang menakutkan sih. Gimana Cedric? Kalau yang 8-2 itu tapi karena kipernya jelek sih Kak, bukan karena bukan karena Barca jelek, tapi emang kipernya. Untuk kayak Ter Stegen pas itu. Kalau bisa dibilang itu bukan salah dari Ter Stegen-nya. Itu salah dari pemain back Barcelona yang membiarkan dengan luas Munchen ya berkuasa. Udah. Tapi kan ini loh Kak, kalau Ter Stegen bagus juga harusnya kan dia nangkep lah Kak, nggak nyampe 8, masa sih sampai tim kayak Barca. Barca kan makanya bagus. Makanya tadi aku bilang bandar judi. Berarti Munchen udah bayar Barcelona. Munchen udah bayar Barcelona, berarti nih gua akan kasih lu segini, gua mesti menang segini. Itu udah bandar judi. Kalau jadi belum tahu ya. Sepak bola itu ada bandar judi. Nggak tahu Bang Chandra tahu ada atau enggak. Sepak bola itu adalah judi. Nggak masuk akal. 8-2. Coba Bang Chandra mungkin mau tanggapi apa Bang Chandra? Chandra masih ini ya, saya ya sekarang ya. Masih mau bahas Munchen atau lanjut? Enggak, kamu nggak bilang prediksi. Prediksi dari Chandra dulu. Kalau saya melihat begini Chandra, menurut saya hasilnya nggak jauh-jauh lagi kalau lapangan Atletico. Paling Atletico 0-2 Bayern. Oke. 0-2 Bayern. Bang Chandra? Kalau saya sih di kandang Atletico ya. Ini menang Bayern lagi 1-0. 1-0. Bayern. Oke. 0-1 Bayern. Dari 0-1 ya, 0-1. Kalau dari saya sendiri, Bayern Munchen menang 1-4. Iya Kak. 1-4. Ya, itu sih.
Tapi menurut Kak Marcel, manajer Atletico ini bagus nggak sih, Kak? Diego Simeone bagus tuh dia. Bagus. Cuma kurang-kurang hoki aja dia. 2 kali final Liga Champions gagal. Oh iya, Kak. Sekarang kita ke pertandingan Inter sama Borussia Mönchengladbach ya. Ini saya yang bakal bawain ya. Oke. Ini sih tadi saya udah nonton tadi sore, baru sih nonton ya. Tadi sore jam 5 itu. Inter di sini emang lebih dominan sih. Lebih dominan ke penyerangan mereka. Dan di sini emang benar-benar Lukaku jadi man of the match-nya pertandingan ini. Karena kalau nggak ada Lukaku mungkin Borussia bakal menang 1-2, ya nggak? Bisa jadi. Iya. Karena Lukaku golnya menit akhir 90. Dan itu kan benar kata saya, tendangan aja 17 sama banding 6. Emang dari sini emang Inter lebih mendominasi pertandingan dan Conte menerapkan formasi yang benar-benar menyerang. Kita tahu bisa lihat dari penguasaan bolanya 58 banding 42. 58 banding 42 ini ya kurang lebih hampir nggak semua 75% bolanya ada di Inter. Dan operannya 539, pelanggaran 16, 11 sama 11, kartu kuning 3 banding 1, kartu merah 0, offside 3. Tadi aku lihat itu dari Lukaku lagi ya. Lukaku lagi itu ya sama kayak pertandingan Inter sebelumnya pas lawan Milan, AC Milan. Lagi-lagi Lukaku yang membuka asa untuk memasukkan bola ke tim lawan. Mungkin pembelian Inter tersukses tuh ada 2 di tahun ini sama tahun kemarin. Satu di Lukaku, satu lagi di Lautaro. Karena 2 pemain ini benar-benar membawa mendorong benar-benar Inter ini finish di peringkat 2 Serie A yang hampir menyamai poin sama Juventus. Beda 1 poin. Yaitu tidak lepas dari peran Lukaku sama Lautaro. Yang seperti saya bilang sama kamu pernah saya bilang. Ini ibaratkan sama kalau di Indonesia, bahkan Marcos ini sama Rico Simic. Kadang-kadang Rico menjadi Lautaro, kadang-kadang Simic menjadi Lukaku. Karena kadang-kadang Lautaro mendapatkan assist dari Lukaku dan juga sebaliknya. Jadi menurut saya pertandingan ini kalau hasilnya segini sih ya wajar-wajar aja. Karena terlepas dari hilangnya Godin kan mungkin membuat pertahanan Inter ya mungkin mudah dibobol sih. Karena back-nya itu siapa? Si ini ya, Skriniar sama De Vrij. Inter ini kayaknya lebih butuhin back lagi sih. Mereka ini butuh back yang benar-benar emang bisa jadi panutan buat pertandingan Inter. Van Dijk itu kan dia sering mimpin back sih. Kadang sama si Gomez, dia yang ngatur pola pertahanan. Kan Gomez sama Van Dijk kan berduet sih di center back itu. Kadang-kadang dia juga yang selamatin gawang si Alisson saat pertandingan melawan lupa saya lawan MU kalau nggak salah sih. Dan itu benar-benar hampir gol tapi gara-gara si Van Dijk yang menghalau tendangannya pemain tersebut dan tidak berbuah hasil dan nggak jadi gol. Dan itu sih menurut saya. Iya sih. Kalau menurut saya Lukaku ini salah satu pemain yang berkembang ya. Dia tadinya di Chelsea jelek, terus dia bagus di Everton, di MU dia tambah jelek, dia dibilangin gendut, dia dibilangin larinya pelan, tapi kita bisa lihat sendiri di Inter dia larinya kebut, dia sekarang bagus. Dia sama Lautaro merupakan salah satu menurut saya duet yang ditakutin lah di Serie A pastinya. Mantap. Kalau menurut Marcel gimana? Cedric. Oh iya Kak. Ya sebelum saya membahas yang tentang Lukaku, kenapa bilang jelek untuk MU tuh keras banget gitu ya? Di MU? Kok keras ngegas banget gitu ya? Emang macam-macam lah. Kak.
Nggak apa-apa, it's okay. Gimana Gitu kamu loh. Maksudnya gue tanggapannya? gini, kan dari setiap klub pasti permainannya berbeda-beda. Di setiap klub pasti permainan cara berbeda. Barcelona berbeda, Everton berbeda, MU berbeda. Nah, kenapa Lukaku bagus jelek di Chelsea? Karena kurang juga suplai bola ke dia. Suplai bola, permainan Everton yang sangat kurang. Sedangkan di Everton. Di Chelsea ya, maksud aku yang jelek ya. Di Everton dia lumayan bagus. Karena waktu Lukaku di MU kenceng-kenceng backnya, saya ada Schneiderlin, beberapa orang-orang juga. Nah, kenapa pas MU juga jelek? Nah, MU pada saat Lukaku masih di MU, Lukaku masih di MU ya. Kenapa? Karena permainan MU itu masih dipegang oleh Mourinho dan pemainnya pun belum selengkap sekarang. Belum agak sebagus sekarang. Suplai bola lagi-lagi dan lagi aku bahas. Dan kenapa juga di Inter bagus? Karena Italia itu konsisten cara permainan mereka. Italia itu umpan-umpannya, kamu nggak usah lihat dari klub, di timnasnya aja. Timnas Italia itu dari dulu. Klub kalau mereka udah suplai bola, umpan-umpan ke depan serang, apalagi serangan baliknya ya. Serang pertahanannya aja kuat, tapi serangan baliknya, dibongkar tuh. Nah, serangan baliknya ada mungkin Inter mungkin semalam Sanchez main nggak ya? Sanchez nggak ya? Coba lihat di susunan Aku nggak nonton ya. line up. Kayaknya main kayaknya. Kayaknya mau main kan? Nah, tuh main dia tuh. Lautaro nggak main. Lautaro ganti dia Sanchez ya. Lautaro ganti Sanchez. Ditukar sama Sanchez. Biarpun Sanchez dikeluarin, tapi suplai bola Sanchez itu jangan salah loh, bagus dia. Cuma emang apes aja juga pasti MU. Nah pasti Lukaku, Sanchez juga umpan bola ke Lukaku tuh bagus-bagus. Makanya Inter juga menguasai pertandingan. Tendangannya, cara permainannya itu yang membuat Lukaku tuh sampai sekarang bisa bilang di Italia itu tuh kuat. Sampai top skor malah dia musim lalu. Iya. Lukaku. Prediksi. Kak Marcel. Sedikit potong. Lukaku itu bukan di Italia, dia di Belgia. Iya, gue tahu Lukaku di Belgia, cuman maksud aku cara permainan Italia itu yang membuat Lukaku juga terbawa bagus gitu, karena beberapa rata-rata kan ya Liga Italia itu terbawa dari pertahanannya. Masuk Lukaku. Nah, pertahanannya, counter attack-nya itu yang membuat kuat gitu loh. Itu sih. Ini saya juga baru tahu loh kalau Larov main di Inter. Saya pikir di Roma. Iya, memang udah dia dibeli. Di setelah pertama kemarin 2021. Oh iya. Kacau. Prediksi leg kedua. Kita mulai dari Kak Marcel dulu coba. Kak Marcel prediksi berapa? Leg kedua. Prediksi leg kedua di Mönchengladbach 0-4 untuk Inter. Lagi-lagi prediksinya emang benar-benar keras ya. Iya. 0-4 untuk Inter, meskipun saya benci Inter. Kenapa Kak? Oh iya. Lukaku digayet. Kan saya sudah bilang tim-tim yang saya benci Inter, Real Madrid, apalagi satu klub di Liga Inggris yang saya benci. Saya nggak pernah pakai itu, mau main PES, mau pakai bajunya itu Chelsea. Oh iya. Gigi, ogah. Kalau tetangganya kenapa sih? Masih pakai main. Oh iya Kak. Manchester kota. Tottenham tenang. Saya masih nggak dendam kok. Cuma saya kesel aja 1-6. 6-1. Sekarang saya. Prediksi saya Borussia Mönchengladbach sama Inter
menang Inter 1-2, kalau enggak 1-3. Mirip dengan Jadi prediksi saya, Cen. berapa? Prediksi saya Mönchengladbach 1-3 Inter. Inter. Oke. Siap. Tapi Sekarang saya tahu, pertandingan berikutnya. ini kemungkinan pertandingan terakhir ya, Cen, soalnya. Iya kan? Barca mana? Oh, ini Barca. Bukannya Madrid semalam main ya? Nah, ini boleh bahas nih. Ini boleh bahas kok. Ini siapa yang bahas? Aduh. Saya aja lah ya. Ini Udah. Oke. Ini menurut saya sayang, harusnya Barca bisa bantai habis. Ini golnya penalti ya, sini itu main bagus ya. Enggak, beneran. Dia ini gantiin Ter Stegen ini bagus. Dia cuman gol kebobolan penalti, dan saya senengnya adalah di sini Coutinho berhasil main bagus lagi. Barca pakai pemain akademinya. Jadi nggak sia-sia waktu itu jual lepas Rakitic, lepas Vidal, lepas Suarez gitu. Selain dari memotong gaji untuk meringankan gaji ya ini. Untuk pakai pemain muda Pedri, Ansu Fati. Bagus sih Barca mainnya. Prediksi Kak Marcel dan Chandra. Saya dulu ya. Oke. Nah, pertandingan Barcelona lawan Fenerbahce nih wajar banget 5-1 karena debut Fenerbahce itu berbeda sama debutnya si Istanbul Başakşehir yang lawan Rennes. Oh nggak salah, iya Istanbul Başakşehir. Mereka ini berdua kan debut pertama kali main di UCL, tapi berbeda. Berbedanya kenapa? Kalau Istanbul masih bisa nyaingin permainan si Rennes. Rennes itu ya kalau di Barca di Italia, yang saya kemarin bilang itu kayak Lazio, biasa aja, pemainnya biasa aja. Tapi dia bisa menjadi bagus kalau emang udah benar-benar ketemu permainannya. Sama kayak Lazio kemarin sama jangan dibahas nanti, kita bahas Lazio nanti ya, kita bahas ya. Kita bahas lagi ke Barcelona. Welcome back untuk Coutinho dan welcome back to goal Coutinho, dan saya mengucapkan selamat untuk Coutinho setelah dia menggolin gawangnya si Fenerbahce 1, walaupun cuma 1 tapi kan berharga sekali. Dan di sini kita lihat debut Pjanic, saya nggak terlalu lihat sih main Pjanic ini, saya cuma lihat permainan si Ansu Fati, Coutinho, Messi sama si Des pas lihat highlights-nya. Kalau Pjanic dia ditukar nggak salah ya? Iya, digantikan dia. Ganti atur. Bukan, maksudnya diganti di line up-nya di babak kedua. Diganti sama si Busquets ya. Ya saya nggak terlalu merhatiin Pjanic sih. Di sini juga Barcelona memakai kiper Neto. Dan di sini kita bisa lihat debutnya Ronald Koeman di UCL bersama Barcelona. Emang gini, paten. Kalau kata orang Medan paten.